Pada video kali ini saya masih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan rolling. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pengaruh struktur ban baik dalam konstruksi awal material. Kemudian beberapa operasi juga sudah kita bahas, yaitu pengaruh permukaan jalan, kondisi permukaan jalan, kemudian pengaruh tekanan ban dan pengaruh kecepatan kendaraan. Sekarang kita akan bahas tentang pengaruh temperatur dan lain-lain terhadap hambatan rolling dari ban. Nah, dan lain-lainnya itu apa? Dan lain-lainnya adalah sebagai berikut, yaitu kita bahas tentang pengaruh temperatur operasi, diameter ban dan gaya traksi maupun pengereman terhadap hambatan rolling ban. Nah, temperatur udara yang ada di dalam ban atau temperatur bagian-bagian ban itu mempengaruhi hambatan rolling dengan dua cara. Yang pertama, ketika temperaturnya itu naik atau temperaturnya tinggi, itu akan mengubah tekanan udara dalam ban. Ketika temperaturnya tinggi, maka udara yang ada di dalam ban itu akan mengembang sehingga tekanannya akan naik. Itu yang pertama, pengaruhnya ketika temperaturnya naik. Yang kedua, temperatur itu bisa mengubah kekakuan dan histeresis dari rubber compound. Jadi temperatur itu akan mengubah kekakuan maupun histeresis dari material kompon karetnya. Nah, sebagai contoh, ini pengaruh temperatur. Roda atau ban dengan temperatur soldernya itu adalah minus 10 derajat Celcius, itu memiliki rolling resistance yang lebih besar, yaitu 2,3 kalinya dari ban dengan temperatur solder 60 derajat Celcius. Nah, ini dari kalimat ini kita bisa ketahui bahwa ketika temperaturnya itu rendah, berarti tekanan dalam ban itu akan semakin rendah juga. Nah, tekanan ban yang semakin rendah itu akan membuat ban itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel berarti dia mengalami deformasi atau defleksi yang lebih besar, sehingga mengakibatkan hambatan rolling yang lebih besar, yaitu sekitar 2,3 kalinya. Itu pengaruh temperatur terhadap hambatan rolling ban. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengaruh diameter ban. Nah, pengaruh diameter roda itu dapat diabaikan pada jalan dengan permukaan yang keras. Tetapi perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan ban tersebut pada deformable atau soft ground atau di off-roadnya. Sebagai contoh di pasir, itu pengaruh diameter roda perlu kita perhitungkan. Karena semakin besar diameternya, maka semakin kecil rolling resistance-nya. Nah, semakin kecil diameter, maka hambatan rollingnya akan semakin besar, karena kalau semakin kecil itu dia akan lebih mudah untuk melakukan gerakan ke bawah atau penetrasi ke bawah tanah, maka akan mengakibatkan hambatan rollingnya semakin besar. Hingga kalau kita off-road itu sebaiknya kita menggunakan ban dengan diameter yang besar supaya hambatan rollingnya itu kecil, kemudian dia tidak mudah untuk masuk ke dalam tanah atau terjebak dalam tanah, karena dia akan bukan maju ke depan, tapi akan banyak malah turun ke bawah ke dalam tanah rodanya. Itu untuk pengaruh temperatur dan diameter roda terhadap hambatan rolling. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengaruh braking dan traksi. Nah, pengereman dan traksi itu sama-sama meningkatkan hambatan rolling. Tetapi untuk hambatan rolling saat terkena traksi itu lebih besar dibanding dengan saat braking. Jadi kalau ban itu tanpa direm maupun tanpa ada gaya traksi, dia kan sudah memiliki hambatan rolling. Nah, ketika misalkan kita kasih traksi, kita gas kendaraan tersebut, maka hal tersebut akan meningkatkan hambatan rolling dari ban. Karena ketika
ketika kita kasih traksi itu defleksi atau deformasi pada ban itu akan semakin besar karena kan dia terkena torsi maju ke depan, sehingga di bagian tapak bannya itu akan mengalami, atau di sekitar tapak ban itu akan mengalami distorsi yang atau perubahan bentuk atau meleotnya itu akan semakin besar, sehingga akan meningkatkan hysteresis loss dan meningkatkan hambatan rolling. Begitu juga dengan kita kasih pengereman. Dibandingkan dengan ketika dia rolling biasa tanpa braking tanpa traksi, itu ketika kita kasih pengereman, dia kan ada torsi yang melawan arah gerakan roda, maka dia juga akan menyebabkan defleksi atau distorsi pada area sekitar kontak dengan jalan itu akan semakin besar, sehingga akan meningkatkan hambatan rolling. Nah, tetapi untuk traksi itu penambahan hambatan rolling itu semakin besar dibandingkan dengan braking, karena mungkin di traksi kan dia arah torsinya itu sama dengan arah maju kendaraan, arah maju roda, sedangkan di braking dia akan berlawanan, sehingga akan lebih besar untuk yang traksi ketika dikasih torsi yang searah dengan arah putaran roda, berarti dia akan semakin menggeser senter roda itu semakin ke depan. Nah, braking juga sama, tetapi karena dia arahnya berlawanan dengan arah putaran roda, penambahan dari defleksinya ban itu tidak sebesar ketika kita kasih traksi. Ya, mungkin alasannya seperti itu. Semoga saja benar. Kalau salah silakan dikoreksi. Nah, itu adalah sudah kita bahas semua pengaruh atau hal-hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi rolling resistan itu sudah kita bahas semua, baik dari struktur maupun kondisi operasi. Ada banyak faktor ya, ada konstruksi, ada materialnya, ada permukaan jalan, tekanan ban, kecepatan, kemudian temperatur, kemudian diameter roda, kemudian traksi dan braking. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hambatan rolling dari ban. Saat memperhatikan efek material, konstruksi, dan parameter-parameter desain yang lain yang kita bahas tadi dari ban terhadap hambatan rolling, itu kita perlu memiliki perspektif dari energi loss dalam ban. Nah, selain itu kita juga perlu memiliki perspektif dari karakteristik dari ban dan kendaraan secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri untuk hanya memfokus pada hambatan rolling, tetapi kita juga harus perhatikan efek dari kendaraan secara keseluruhan. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Jadi meskipun diharapkan hambatan rolling itu sekecil mungkin, hal tersebut harus diperhitungkan dengan performance parameter performa dari kendaraan, seperti tire endurance dan life, artinya daya tahan dari ban, keawetan ban, kemudian traksi yang bisa dihasilkan, kemudian cornering properties, kemudian cushioning efek untuk meredam dari getaran jalan yang tidak rata, dan harga. Jadi kita jangan terlalu fokus pada hambatan rolling, tetapi kita juga harus memperhitungkan hal-hal lain seperti umur dari ban, kemudian traksi yang bisa dihasilkan oleh ban, kemudian cornering propertiesnya, kemudian kemampuan untuk meredam getaran dari jalan yang tidak rata, kemudian dari harga juga perlu kita perhitungkan. Nah, sebagai contoh, dari sudut pandang hambatan rolling, itu karet sintetik rubber compound, karet sintetik itu lebih jelek atau dia memiliki hambatan rolling yang lebih besar dibanding dengan natural rubber. Namun dari segi harga, kemudian umur dari treadnya, kemudian grip ketika melewati jalan basah, kemudian tire squeal ya, jeritan, jadi dia keberisikan dari suara roda, itu yang karet sintetik itu lebih baik dibanding dengan yang karet alami. Nah, sehingga utamanya karet sintetik itu digunakan saat ini terutama untuk material treadnya. Jadi kenapa kita sekarang itu banyak menggunakan karet sintetik dibanding dengan karet natural?
Tapi saya tidak tahu ya di Indonesia itu menggunakan karet sintetik atau karet alam ya, tidak tahu. Tetapi dari teori ini karet sintetik itu lebih bagus dibanding dengan yang karet natural, meskipun dia hambatan rollingnya itu lebih besar untuk karet sintetik, tapi dia memiliki ini umur yang lebih panjang, kemudian gripnya atau gaya geseknya ke jalan itu lebih baik, dan juga dia tidak begitu berisik. Nah, kemudian untuk high performance vehicle atau kendaraan yang dengan performa yang tinggi, itu karet sintetiknya yang digunakan adalah butyl rubber, karena keuntungan dalam hal traksi, kemudian road holding, silence, dia lebih tidak berisik, kemudian nyaman. Meskipun dia memiliki poor hysteresis karakteristik, dia memiliki hysteresis loss yang lebih besar dibandingkan dengan yang karet natural, karet sintetik biasa. Nah, ini nggak tahu ini yang butyl rubber itu seperti apa bedanya. Nah, kemudian ini ya berarti hubungan yang kompleks antara desain dan parameter-parameter operasi dari ban. Jadi hubungan yang kompleks antara desain dan parameter-parameter operasional ban dengan hambatan rolling itu membuat sangat susah untuk mengembangkan metode analitik untuk memprediksi rolling resistan. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi hambatan rolling, itu sangat kompleks, banyak sekali faktor-faktornya, sehingga para ilmuwan, para peneliti itu susah untuk mengembangkan metode analitik. Metode analitik itu maksudnya dia dalam hal ini dia memprediksi hambatan rolling berdasarkan hukum-hukum fisika. Misalkan dia menggunakan hukum Newton dan lain-lainnya secara analitik, secara fisika, itu untuk memprediksi hambatan rolling. Itu sangat susah karena parameter yang mempengaruhi hambatan rolling sangatlah kompleks. Nah, oleh karena itu, karena pengaruh yang mempengaruhi hambatan rolling itu sangat kompleks, maka dengan demikian akan sangat tergantung hampir sepenuhnya pada hasil eksperimen untuk mengetahui hambatan rollingnya. Nah, kemudian prosedur pengujian secara eksperimen itu ada di SI Handbook. Enggak tahu isinya apa, bisa dicari sendiri teman-teman kalau pengen tahu. Nah, berdasarkan hasil eksperimen itu banyak rumus empiris yang diusulkan untuk memprediksi rolling resistan. Nah, ini karena dia berbasis eksperimen, maka akan banyak muncul rumus empiris. Nah, rumus empiris ini berbeda dengan rumus analitik. Kalau rumus empiris dia berdasarkan pengolahan dari data eksperimen. Nah, tapi kalau kita bisa menurunkan rumus empiris, rumus analitik, itu diturunkan berdasarkan hukum-hukum fisika maupun persamaan-persamaan lainnya yang diturunkan secara analitik. Nah, dengan rumus empiris itu banyak sekali rumus-rumusnya, dan salah satunya adalah ini. Jadi ini adalah persamaan secara empiris, secara pengolahan data, atau misalkan dia menggunakan curve-fitting dari kurva di eksperimen. Nah, untuk ban radial untuk kendaraan penumpang, kendaraan kecil itu, kendaraan minibus misalkan, itu untuk ban radial pada beban dan tekanan ratingnya sesuai dengan desain dari ban pada jalan yang halus, hubungan antara koefisien rolling resistan yaitu Fr dan kecepatan itu sudah dilakukan sampai kecepatan 150 km per jam. Itu hubungannya seperti ini. Ini adalah untuk ban radial, yaitu koefisien rolling resistan Fr itu sama dengan 0,0136 tambah 0,40 kalikan 10 pangkat minus 7 V kuadrat. V nya adalah dalam kilometer per jam untuk ban radial. Untuk ban biasnya adalah koefisien rolling resistannya adalah 0,0169 tambah 0,19 kalikan 10 pangkat minus 6 V kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa lihat ini dikalikan 10 pangkat minus 7, ini dikalikan dengan 10 pangkat minus 6, sehingga untuk ban bias itu hambatan rollingnya itu lebih besar dibanding dengan hambatan rolling pada ban radial. Nah, kemudian untuk ban truk yang radial, pada tekanan dan beban ratingnya, koefisien rolling resistannya adalah sebagai berikut, yaitu 0,06 plus 0,23 kali 10 pangkat minus 6 V kuadrat. Ini berarti eksperimennya baik yang untuk yang atas ini maupun yang bawah itu diukur fitting dengan persamaan kuadrat ya, itu terlihat dari V kuadrat. Ini untuk yang ban radial. Untuk yang ban bias, untuk ban truk itu yang radial ya, 0,007 tambah 0,45 kali 10 pangkat minus 6.
Untuk ban radial ini kita lihat, nah ini juga lebih kecil dibandingkan ban bias ya, ini 0,06, meskipun ini pangkatnya sama tetapi yang ini 0,07, yang ini 0,06, 0,45, 0,23. Nah berarti yang ban radial itu memang lebih bagus dalam segala hal kecuali harga ya. Contohnya ini dalam hal hambatan rolling yang radial, baik untuk ban ban truk maupun ban yang mobil penumpang itu lebih kecil ban radial dibanding dengan ban bias. Nah ini kita bandingkan antara passenger car untuk mobil penumpang dengan truk, baik ban bias maupun ban radial. Kita lihat ban yang radial dulu. Ini 0,06, ini 10 pangkat minus 6, ini 10 pangkat minus 7. Ini lebih, atau harus dikalikan ya. Kalau yang untuk yang ban bias dia lebih kecil untuk ban truk dibanding dengan ban bias pada passenger car. Ini kita lihat kenapa sebabnya. Jadi untuk koefisien rolling resistance untuk ban truk itu biasanya lebih rendah dibanding dengan passenger car. Hal ini karena tekanan ban truk lebih besar dibanding dengan passenger car. Kita lihat tekanan ban truknya itu adalah 90 sampai 120 psi, sedangkan untuk passenger car itu 28 sampai 36 psi. Nah, mobil-mobil penumpang kecil yang minibus itu kan, itu biasanya tekanan bannya itu kan standarnya itu sekitar 2 bar. 1 bar itu dia anggap aja 15, berarti dia 15 psi. 1 bar itu 15 psi, jadi ini sekitar 2 bar kan, sekitar 30-an psi. Nah, sedangkan yang ban truk itu dia di sekitar di kalau 15 psi itu 1 bar itu 15 psi, berarti dia sekitar berapa ya, 6, dia 6 bar ya, tinggi sekali ya, 2 kalinya bahkan 3 kalinya dari passenger car. Ini kita lihat lebih dari 3 kalinya tekanan di passenger car. Nah, dan karena tekanannya lebih tinggi berarti kan dia lebih kaku sehingga deformasinya lebih kecil, sehingga hambatan rollingnya juga lebih kecil dibanding dengan yang passenger car. Nah, dalam perhitungan performa awal, pengaruh kecepatan mungkin bisa diabaikan dan kita menggunakan nilai rata-rata koefisien rolling resistance untuk kondisi operasi tertentu. Jadi kalau kita ingin menganalisis awal ya kita anggap aja kita abaikan pengaruh dari kecepatan. Kita gunakan hambatan rolling rata-ratanya. Nah, itu adalah penjelasan tentang hambatan rolling, jadi cukup panjang ya untuk detailnya. Mohon maaf, semoga bisa dipahami. Jadi hambatan rolling itu kita coba simpulkan ringkasannya. Jadi hambatan rolling itu disebabkan karena 3 hal, yaitu hysteresis losses dalam material ban, kemudian gesekan antara ban dan jalan, kemudian hambatan angin baik di dalam ban maupun sekitar ban. Nah, dari ketiga yang menyebabkan hambatan rolling ini, itu yang paling dominan adalah internal hysteresis losses. Nah, ini terdiri dari seluruh komponen ban yang terkena kontak dengan jalan, yaitu di tread, sidewall, shoulder, dan pitch. Nah, tetapi yang paling dominan adalah yang bagian tread karena dia yang langsung mengenai jalannya, yang terkena jalan di kontak partsnya, sehingga dia yang paling dominan, dia yang paling mengalami deformasi. Kemudian akibat adanya deformasi atau defleksi itu gaya normalnya dari ban itu akan bergeser ke depan. Nah, bergesernya ke depan sedikit itu dia akan menyebabkan momen yang melawan dari putaran roda. Nah, itulah momen hambatan rolling. Momen dibagi dengan jari-jari roda itu akan ketemu gaya hambatan rolling. Gaya hambatan rolling dibagi dengan gaya normal itu akan ketemu koefisien hambatan rolling. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi hambatan rolling itu sangat banyak, dari struktur ban maupun dari kondisi operasi. Nah, struktur ban itu bisa dilihat dari konstruksi dan dari material. Material yang terbuat dari karet alam itu akan lebih kecil hambatan rollingnya dibanding dengan karet sintetis. Kemudian konstruksinya, semakin tebal konstruksi, semakin tebal atau semakin banyak lapisan pelai karkasnya, dia akan menyebabkan hambatan rolling semakin besar karena gesekan internalnya akan semakin besar. Gesekan internal semakin besar berarti hambatan hysteresis loss akan semakin besar, dan
akan timbul panas yang besar sehingga hambatan rollingnya semakin besar. Untuk kondisi operasi terdiri dari banyak hal ya. Permukaan jalan, jadi kalau ke dalam kondisi permukaan jalan yang keras dan halus dia akan lebih kecil hambatan rollingnya, kalau semakin kasar dia akan semakin besar hambatan rollingnya. Kemudian kalau kondisi keras kita bisa abaikan hambatan rollingnya, tetapi kalau dalam kondisi jalan yang lunak, misalkan jalan berpasir akan hambatan rollingnya di berpasir kalau di dalam persadi kita harus hubungkan dengan tekanan ya. Jadi kalau berpasir kita harus mencari tekanan dan hambatan rolling. Tekanan supaya dia tidak ada penetrasi ke dalam pasir. Ini tadi ya. Jadi tekanan tinggi, penetrasinya tinggi, rolling resistance tinggi. Tekanan rendah, penetrasinya rendah, tetapi defleksinya tinggi sehingga meningkatkan hysteresis loss. Jadi kalau di dalam pasir kita harus perhatikan, kita harus cari kondisi supaya rolling resistance-nya itu rendah dan hysteresis loss-nya juga rendah. Itu untuk yang permukaan jalan. Kemudian tekanan, semakin tinggi tekanan dia hambatan rollingnya semakin kecil. Kecepatan semakin besar, semakin cepat atau semakin besar kecepatannya, semakin cepat kendaraan melaju, hambatan rollingnya semakin besar. Temperatur, semakin tinggi temperatur, tekanan di dalam ban akan semakin tinggi, dia akan mengurangi hambatan rolling. Diameter roda, dalam kondisi jalan yang keras, kalau jalan yang keras dan halus kita bisa abaikan pengaruh diameter roda. Tapi kalau jalan yang lunak seperti jalan berpasir, itu semakin besar diameter roda, dia akan memiliki hambatan rolling yang lebih kecil, karena kalau semakin kecil roda dia akan mudah untuk slip ke bawah atau penetrasi ke bawah. Itu adalah pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan rolling. Kemudian di terakhir, di kecepatan itu kita membahas juga standing waves, terjadinya standing waves yang menyebabkan kegagalan dari ban. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas tentang rumus empirik untuk memprediksi atau menghitung hambatan rolling yang merupakan fungsi dari kecepatan. Oke, itulah tentang hambatan rolling. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang gaya traksi sesuai dengan materi yang ini. Berarti gaya dan momen itu koordinat dari sumbu-sumbu ban itu sudah kita bahas. Kemudian hambatan rolling selesai kita bahas. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang traksi dan braking pada ban secara lebih detail. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.